Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita kembali berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak henti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Dan kami akan menjalani sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati firman-Mu sehingga menerangi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-27 sampai 31. Begini firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya? Percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya adalah pertanyaan yang ditanyakan langsung oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang yang datang meminta kepada Tuhan Yesus supaya mereka disembuhkan. Ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya, ada dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus, dan mereka ini sambil mengikuti Tuhan Yesus, mereka berseru-seru memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kedua orang buta tersebut tetap berseru dan tetap mengikuti Tuhan Yesus sepanjang perjalanan, sampai suatu saat Yesus tiba dan masuk di dalam sebuah rumah, dan Tuhan Yesus melihat mereka berdua yang buta ini. Lalu Tuhan Yesus pun bertanya kepada kedua orang buta tersebut. Itu tertulis dalam ayat yang ke-28. Dikatakan di sana bahwa Yesus berkata kepada mereka berdua, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Jadi pertanyaan Tuhan Yesus ini merupakan respon dan jawaban atas permintaan dari kedua orang buta, yang dimana mereka ini berseru-seru dan memohon untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus saat itu butuh peneguhan dari apa yang mereka serukan, dari apa yang mereka mohonkan, di mana mereka katakan, "Tuhan Yesus, sembuhkan aku." Lalu Tuhan Yesus meyakinkan mereka, apakah kalian sungguh-sungguh percaya bahwa aku sanggup menyembuhkan seperti yang kalian mohon, seperti yang kalian minta, bahwa aku berkuasa untuk melakukannya. Jadi Yesus membutuhkan peneguhan dari mereka. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus itu juga sebagai peneguhan, bukan hanya sekedar ingin tahu bahwa mereka ini hanya datang kepada Tuhan Yesus, hanya memohon saja, hanya meminta saja kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus ingin tahu bahwa mereka ini sungguh-sungguh dari dasar hati mereka. Mereka percaya, mereka yakin bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus mendapatkan peneguhan dari kedua orang buta tersebut yang menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Artinya mereka sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukannya. Dan ketika Tuhan Yesus mendapatkan peneguhan tersebut, disitulah kuasa Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kedua orang buta tersebut. Di mana di atas pengakuan mereka, di atas keteguhan peneguhan hati mereka yang mempercayai kuasa Tuhan Yesus, atas dasar itulah
Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi pengakuan dan kepercayaan yang mereka miliki sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Dan terbukti kalau kita perhatikan kuasa Tuhan Yesus bekerja bagi mereka berdua. Mereka berdua disembuhkan sebagai bukti bahwa mereka sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan mereka. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar dari kedua orang buta yang datang berseru dan memohon kesembuhan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan mereka karena mereka memiliki pengakuan dan kepercayaan yang sungguh-sungguh benar di mata Tuhan, di mata Yesus. Jadi kesembuhan yang mereka alami adalah bukti yang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekedar mempercayai, tetapi mereka sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan mereka. Mereka akhirnya menerima apa yang sungguh-sungguh mereka percayai. Mereka disembuhkan. Mereka berdua mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Jadi hal yang sama juga akan berlaku dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, murid Yesus. Apapun yang kita rindukan, apapun yang kita inginkan, apapun masalah, pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, marilah kita belajar untuk membawa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Tentunya ketika kita membawa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, datanglah, serahkanlah dengan apa? Dengan hati yang bersungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan sanggup untuk menolong kita dari segala pergumulan dan persoalan yang kita hadapi, dari segala kerinduan dan keinginan yang kita sedang inginkan dan rindukan. Kita percaya Tuhan akan jawab, dan itu akan dibuktikan melalui apa yang kita alami, apa yang kita terima. Kita akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban doa daripada Tuhan, dan itu sesuai dengan apa? Kesungguhan hati kita. Dan kesungguhan hati kita untuk percaya kepada kuasanya yang sanggup menolong kita, itu dibuktikan dari apa yang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bawalah dan serahkanlah segala apa yang kita inginkan, rindukan, pergumulan, persoalan kita, percayakan kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kepercayaan yang dengan sungguh-sungguh akan terbukti dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum terima jawaban doa, mungkin kita belum terima pertolongan daripada Tuhan, dan mungkin itu sebagai koreksi kita berkurang sungguh-sungguh, dan kita harus lebih giat lagi memohon, dan kita harus lebih giat lagi berseru, dan kita percaya pada akhirnya kesungguhan kepercayaan kita akan terbukti dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diingatkan kembali ketika kami beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar beriman, percaya, tetapi kami bersungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Sebab iman yang sungguh-sungguh akan mendapatkan bukti di mana kami menerima pertolongan Tuhan, kelepasan, pembebasan, pemulihan, kesembuhan, penghiburan daripada Tuhan Yesus. Panjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Segala berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan dalam firman-Mu, itu yang menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.